Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan bahas spesial soal logo. Kenapa logo? Kenapa nggak ilustrasi? Sebenarnya ya memang betul kalau channel ini berfokusnya ke ilustrasi ya. Tapi aku juga sempat bilang nanti aku akan kasih soal graphic design kalau misalnya sempat. Dan hari ini kebetulan aku coba belajar soal logo dan aku mencoba untuk membuat satu logo yang bisa di-share ke kalian ya. Jadi ini baru ketiga kali mungkin aku kasih share soal logo. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu ada yang logo candle dan juga Grand Soda. Nanti aku taruh linknya di bawah dan kalian bisa cek di situ. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materinya. Di sini aku udah bikin logo book leaf. Ya, namanya emang kayak gitu. Maksudnya ini hanya pakai imajinasi aja dan nggak ada brief sama sekali. Ya lagi pengen coba-coba aja bikin logo. Nah, logo yang di sini itu sangat-sangat simple dan mewakili kedua nama tersebut. Sebenarnya logo itu maknanya nggak harus lewat nama yang ada, itu tergantung aja. Tapi di sini aku akan ikut dengan nama aja ya, jadi book sama leaf daun ya. Nah, dan di sini kita lihat ada logo daun, ini bentuk daun dan membentuk sebuah buku yang dibuka, dan ini adalah lembaran-lembarannya. Ini simple banget, dan emang untuk pembuatan logo itu harus simple. Jadi aku sempat belajar soal logo juga ya, untuk menambah skill baru selain di ilustrasi. Mungkin siapa tahu aku bisa juga jadi logo designer, who knows ya. Buat kalian juga yang pengen jadi logo designer, belajar juga soal logo, dan yuk kita langsung coba membuat logo seperti ini. Kalau misalnya di akhir hasilnya nggak terlalu mirip ya, nggak masalah ya, karena ini hanya bisa dibikin satu kali aja, oke? Jadi untuk bikin kedua kali, mungkin ukurannya agak berbeda. Nah, langsung aja di sini aku akan bikin new dokumen. Ukuran yang aku pakai yaitu 4000 x 4000 pixel. Jadi langsung aja buka Affinity Designer kalian dan langsung bikin new dokumennya. Di sini simple aja, kita akan pakai yang namanya rectangle tool dan kita akan buat kotak ya. Jadi pastikan kalian klik shift di keyboard. Di sini kita nggak akan pakai yang namanya fill color, kita akan switch ke outline, dan kalian bisa atur ketebalan stroke-nya itu ya tergantung ya, terserah kalian. Di sini aku pakai 30 aja. Ini gampang banget, kalian tinggal convert to curves. Nah, kalau udah, klik C di keyboard dan kalian klik shift ya, tahan shift untuk menselect lebih dari satu notes. Nah, ini kita tinggal lengkungin dan pastikan titik merahnya bertemu ya, atau kalian bisa atur di sini juga nggak masalah. Kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal tarik note ini ke atas, dan kalau udah kalian tarik di bagian sini, ini nggak perlu ditambah note, jadi kalian langsung tarik dengan menekan tombol shift ya, tombol shiftnya itu ditahan. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian zoom dulu supaya bisa lihat dengan detail, dan yang garis ini pastikan lurus. Nah, dan ini adalah hasilnya, hasil untuk daun yang pertama. Jadi ini kita tinggal copy aja, terus kita flip horizontal. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, untuk lembaran-lembarannya kalian copy dulu satu aja. Oke, yang paling bawah ini kita naikin, terus kita kecilin dikit. Nah, kalau udah di sini kita akan break curve. Semoga kalian udah paham ya soal break curve. Di sini aku akan klik A di keyboard. Terus kalian tentuin titik
sesuai dengan garis yang ada ya. Kalau di sini ini pas dengan garis yang bagian ini dan juga yang ini. Jadi kita klik. Nah, kalau udah, kalian select node yang ini dan juga ini. Lalu kalian tinggal break curve. Kalau udah, kalian hapus yang di bagian bawah ini, juga yang di sini. Nah, kalau sudah, kalian tinggal copy dan kalian tinggal flip horizontal. Dan jadilah logo book leaf. Apakah sampai di sini? Kalian bisa bikin untuk tipografinya. Tapi sebelum itu, kalau kalian pengen kecilin, pastikan kalian select dulu semuanya. Kalian klik C dan kalian bake appearance. Nah, maksud bake appearance ini maksudnya apa? Jadi yang kita lengkungin tadi, ini kan node-nya itu masih di bagian sini. Ketika kita bake appearance, nanti node-nya itu akan mengikuti sesuai dengan lengkungan ini. Jadi ketika kita bikin size-nya kecil atau besar, nggak akan ngaruh lagi. Tapi kalau kalian masih pengen ubah-ubah untuk lengkungannya ini, ada baiknya kalian bikin grup dulu, terus kalian duplicate. Nah, untuk grup yang satunya lagi kalian pakai supaya bisa di bake appearance. Ini aku langsung aja. Nah, jadi akan timbul node kayak gini. Nah, ini sebagai pengingat, kalau node-nya udah bulat kecil kayak gini, berarti itu tandanya udah nggak bisa dibikin lengkungan lagi. Kecuali yang kotak-kotak ini. Pastikan kalian klik dulu scale with object, karena kalau enggak, dia akan jadi kayak gini. Aneh. Oke, jadi pastikan kalian scale with object. Di sini aku akan copy aja yang ini ya. Ini fontnya itu aku pakai Cormoran Infant. Nanti kalian bisa cari di internet. Aku lupa apakah ini bawaan atau di download. Tapi yang pastinya semua font di sini yang aku pakai itu legal ya, nggak sembarang download. Oke, jadi itulah pembuatan logo book leaf. Tentunya ini hanya tutorial teknis, karena untuk membuat logo sendiri ya itu tergantung kliennya kayak gimana, briefnya kayak gimana. Itu lebih advance lagi kalau misalnya kalian udah jadi logo designer yang pengen di hire. Kalau masih latihan-latihan, kalian bisa coba-coba yang kayak gini, atau bikin yang namanya fake brief. Jadi brief kalian sendiri dan kalian coba solve the problem. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial, saran, masukan, mau bertanya, silahkan komen di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian yang mau belajar soal desain, ilustrasi, bahkan belajar software Affinity Designer dan Affinity lainnya. Support terus channel ini dengan cara subscribe dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye-bye!